Rekan Data, usai libur Lebaran menghabiskan waktu di kampung halaman, kita berharap agar para ASN yang melanjutkan aktivitas rutinitasnya kembali meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Lalu bagaimana catatan dari anggota DPRD Kota Bekasi? Kita akan membahasnya bersama anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuhri. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustuhri, ini kan sudah memasuki ASN kembali bekerja. Nah, pesan dari Pak Ustuhri sebagai anggota DPRD Kota Bekasi melihat evaluasi sehingga pasca libur Lebaran ini kinerja ASN kembali meningkat, seperti apa pesannya, Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi begini Bang Jai, jadi di tahun ini alhamdulillah Allah kasih kita kenikmatan yang lebih, dalam arti setelah 2 tahun ya kita merayakan Lebaran dalam keadaan yang serba terbatas, mobilitas dibatasi, kemudian juga ekonomi juga dalam keadaan yang melambat, bahkan deflasi, bahkan resesi ya. Tahun ini alhamdulillah kita bisa mendekati normal, bahkan orang bilang harus mudik sudah melebihi 2019. Apalagi buat ASN, cuti bersama sudah sangat panjang ini ya, dari mulai tanggal 29 April sampai kemudian 6 Mei realnya masuk tanggal 9. Jadi saya kira memang ini kenikmatan luar biasa, di samping THR cair juga gaji ke-13 juga akan turun gitu. Jadi saya kira tidak ada alasan buat aparatur kita semuanya baik di daerah maupun pusat untuk tidak kembali melayani masyarakat, menjalankan tupoksinya sebagaimana mestinya, karena negara sudah luar biasa memberikan libur, memberikan fasilitas, sehingga harus dibalas dengan kinerja yang tentu saja meningkat gitu. Nah, apalagi menyikapi juga imbauan dari Kapolri untuk WFH ya, selama 7 hari pertama masuk ini, kemudian juga diamini oleh Menpan RB Pak Cahyokumolo. Jadi sungguhnya tidak ada alasan untuk menunda-nunda pelayanan. Kalaupun nanti katakanlah hari Senin sebagian WFH atau sekian persen masih WFH, saya kira tidak boleh menurunkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Karena yang ditunggu oleh masyarakat tentu ini, dan saya kira buah dari ibadah puasa 30 hari, menahan diri, menempa diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, harus diwujudkan di dalam hal tersebut, di dalam kinerja ASN ini. Sebab kata Allah, ciri-ciri orang yang lulus puasanya ada 3. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, itu orang-orang yang dermawan pada saat lega maupun sempit. Wal kaziminal ghaiza, orang yang mampu menahan amarah. Wal afina 'anil nas, yang mampu memaafkan antar manusia. Jadi 3 sifat ini harus kemudian terwujud dalam pelayanan yang semakin prima. Sekali lagi, negara sudah sangat memfasilitasi, memahami, bahkan memberikan liburan yang panjang dan juga WFH ditambah WFH. Jadi saya kira tidak ada alasan. Baik. Kalau laporan Pak Ustuhri ke lapangan, ke masyarakat, apa yang masih menjadi mendasar keluhan masyarakat terkait pelayanan di Kota Bekasi, Pak? Saya kira pertama layanan kesehatan ya masih menjadi PR buat kita. Sistem universal health coverage ini belum tercapai. Tentu PR buat kita, mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan sudah selesai. Kemudian juga layanan LKM ini juga masih dibutuhkan dan harus kita maksimalkan. Kemudian jangan lupa bulan Juni-Juli ini bulannya penerimaan siswa baru. Jadi layanan pendidikan kait-mengkait layanan kependudukan
mengkait kualitas PPDB, di mana tidak boleh lagi ada urusan yang aneh-aneh lah, harus fair ya, semua mesti terukur. Nah ini saya kira menjadi tantangan. Jadi persiapannya tentu dari sekarang. Jadi kesehatan, pendidikan, apalagi ya tentu orang mudik ini keadaan lelah dan lain sebagainya, rentan dalam urusan kesehatan, dan kita juga tidak ingin ajang mudik ini ya mudah-mudahan Allah pelihara ya prokesnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan COVID juga udah hilang ya. Mudah-mudahan bisa terkendali gitu pulang pasca mudik ini. Nah kemudian juga tentu pelayanan-pelayanan dasar lainnya ya. Ini masih harus ditingkatkan, termasuk di kelurahan, kecamatan, dan jangan lupa kita punya ribuan pamor ya. Nah, ini dinanti betul ini oleh Pak RT, Pak RW, warga masyarakat. Jadi sekali lagi aparatur ASN baik yang PNS, P3K ataupun pegawai kontrak dan lain sebagainya, sekali lagi saya menghimbau untuk memaksimalkan sisa waktu tahun 2022 ini ya, dengan maksimal memberikan pelayanan yang maksimal. Baik. Pak Suri juga kan sebagai anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi menyikapi proyek infrastruktur yang masih kendala di Kota Bekasi seperti Gedung Kodim. Nah, mungkin juga ada persoalan infrastruktur lainnya. Bagaimana khususnya di triwulan kedua ini, Pak, agar pemerintah daerah juga mengenjot pos anggarannya juga untuk infrastruktur ini, Pak? Iya, kita lihat memang persoalan banjir, macet ya. Tadi juga sarana-sarana seperti tadi kantor-kantor pemerintahan, Kodim, kemudian sebagian juga misalnya bola kapal ya dan lain sebagainya. Nah ini termasuk di dalamnya adalah infrastruktur dasar yang memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa. Ini harus segera direalisasikan. Kita tahu ada persoalan di awal tahun dan akhirnya berimbas sampai hari ini kegiatan pembangunan masih belum dirasa oleh masyarakat, khususnya jalan-jalan lingkungan, selokan dan lain sebagainya. Apalagi bulan Mei ini ternyata curah hujan juga masih tinggi ya. Jadi saya kira dinas-dinas terkait kita dorong untuk segera merealisasikan anggaran tersebut. Terakhir kita ketemu dengan Pak PLT menyampaikan bahwa anggaran sudah bahkan beberapa pos melampaui target PAD ya. Jadi saya kira nggak ada alasan lagi kita menunda-nunda. Kalau ada katakanlah kerumitan birokrasi, saya kira itu tantangan ya, dan saya kira sudah harus selesai lah. Ini sudah bulan 5. Harus ada koordinasi dengan provinsi, dengan pusat. Saya kira itu bisa dimitigasi. Kita berharap mulai Mei ini kita geberlah kegiatan-kegiatan infrastruktur supaya masyarakat tidak terdampak adanya banjir, macet dan lain sebagainya. Apalagi suasana Lebaran kelihatan nih, kebutuhan infrastruktur jalan misalnya, karena di mana-mana macet. Gairah orang merayakan Lebaran yang sudah 3 tahun tertahan begitu luar biasa. Tidak hanya pulang kampung, yang ada di Bekasi saja juga silaturahminya sangat dinamis, mobile sekali. Nah ini tentu dinas terkait mesti mendata. Kelihatan di sini kebutuhan-kebutuhan di masa-masa peak season atau masa-masa sibuk puncak kegiatan masyarakat, sehingga kita bisa antisipasi untuk tahun-tahun yang akan datang. Baik. Pak Usuri, terima kasih waktunya bersama Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.